Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kepada Allah Subhanahu wa taala, mana pada kesempatannya kali ini kita bisa bertemu virtual mata kuliah micro teaching di pertemuan yang ketiga. Harapan saya pribadi adalah teman-teman masih dalam keadaan semangat dalam pengetahuan, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu mempersiapkan dirinya sendiri dengan ilmu pengetahuan, eh, baik itu ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan keduniawian. Kenapa ini menjadi penting? Karena setiap orang itu harus bisa memotivasi dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Baik, teman semua, kalau pada pertemuan yang sebelumnya sudah membahas mengenai apa itu micro teaching, kemudian garis besarnya, tujuan mata kuliah micro teaching, hingga hal-hal yang memang dipersiapkan dari sisi psikologis sebagai seorang guru. Selain daripada sisi psikologis juga harus mempersiapkan bagaimana menampilkan diri sendiri, mulai daripada cara berpakaian, kemudian juga cara berbicara, nanti mimik muka pada saat kegiatan pembelajaran. Mata kuliah micro teaching pada pertemuan yang ketiga nanti kita akan membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan kesiapan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya akan share screen mata kuliah micro teaching, materinya dalam bentuk PDF. Baik, kita lanjutkan ya, bahwa di mata kuliah di pertemuan yang ketiga ini, termin yang pertama kita akan membahas mengenai peranan guru di dalam kelas. Ada beberapa peranan guru di dalam kelas yang menjadi standarisasi pelaksanaan kegiatan pengajaran. Saya di sini mencoba untuk membuat sederhana bahwa peranan guru dalam kelas menjadi 7 hal-hal yang memang dipersiapkan. Hal pertama adalah membuat siswa belajar. Maksudnya, seorang guru harus bisa mempersiapkan mental siswa, kesiapan siswa, dan siswa ketika datang ke sekolah, masuk ke dalam ruang kelas, ataupun bisa juga kegiatan pembelajarannya itu di luar ruangan, untuk mata pelajarannya kegiatannya di luar ruang kelas, dan juga di tempat praktikum. Ketika anak-anak sudah masuk di dalam kelas kita juga harus membuat mereka itu siap untuk belajar. Apa hal yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah menyiapkan niat mereka. Niatkan siswa dalam kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah itu, mempersiapkan mental mereka dan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Itu adalah hal pertama yang perlu dilakukan oleh seorang guru, yakni membuat siswa belajar. Yang kedua, peranan guru di dalam kelas adalah sebagai fasilitator. Kalau sebelumnya Indonesia mengalami berbagai macam perubahan kurikulum. Sebelumnya guru adalah pusat pembelajaran, tapi pasca reformasi ada kurikulum yang disebut dengan KBK, kemudian kurikulum KPSP, kurikulum 2013, dan sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Peran guru bukan hanya sebagai pusat dari pembelajaran, tetapi juga sebagai fasilitator. Artinya, fasilitator itu berarti kita bisa mengembangkan potensi dasar yang dimiliki oleh siswa. Potensi dasar itu misalnya adalah pemahaman mereka, pengetahuan mereka mengenai pembelajaran nanti yang akan kita bahas di materi yang pada saat itu pertemuannya. Karena bisa jadi anak-anak sebelum belajar di pertemuan kita, mereka juga sudah membaca terlebih dahulu, bisa juga mendengar dari kakak kelasnya dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi mereka memiliki pemahaman dasar atau pemahaman awal. Pemahaman awal itu kemudian kita gali, proses menggali, kemudian proses merancang, juga proses menyimpulkan.
itu bukan hanya sebatas tugas dari guru, tapi bisa juga menggali, merancang, dan menyimpulkannya tugas dari siswa. Itu bisa melaksanakan kegiatan tersebut, guru dijadikan sebagai fasilitator pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Peran yang ketiga adalah sebagai pengelola kelas. Pengelola itu berarti melaksanakan, mengatur, dan kemudian mengevaluasi. Pengelola kelas memiliki kewajiban mulai dari pengkondisian siswa, kemudian juga keamanan siswa, ketertiban siswa, hingga pada satu titik yakni keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari tujuan yang kita tuliskan di RPP, itu pengelolaan kelas. Peran yang keempat yakni sebagai organisatoris. Itu sebagai organisatoris, maksudnya adalah kita mengorganisasikan kelas itu dalam kondisi peranan mereka masing-masing. Sebagai contoh, misalnya di dalam kelas itu kan ada ketua kelas, kemudian juga ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada seksi-seksinya. Nah, peran organisatoris adalah melakukan kegiatan atau mengorganisasi masing-masing siswa di dalam kelas sesuai dengan jabatan dan perannya masing-masing. Itu sebagai peran organisatoris. Kemudian yang kelima sebagai motivator. Ini menjadi penting karena di era pembelajaran modern, motivasi merupakan modal awal dari seorang siswa untuk bisa mengembangkan potensi diri sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Kita ketahui bahwa ketika kita datang ke dalam ruangan kelas, kita juga kan membawa permasalahan. Demikian juga dengan anak-anak kita, siswa kita, masuk ke dalam ruang kelas itu membawa permasalahan, yaitu permasalahan dengan keluarganya, permasalahan dengan temannya, atau permasalahan di lingkungan. Untuk menyiapkan mental belajar mereka, hal awal yang perlu dilakukan adalah melakukan motivasi. Itu keterampilan memberikan motivasi menjadi penting dilaksanakan atau dimiliki oleh guru. Bisa juga kita belajar dari beberapa motivator kondang, misalnya ada SQ milik dari Bapak Ari Ginanjar Agustian, kemudian juga bisa belajar di Mario Teguh, bisa juga di Deddy Corbuzier atau Tunggal Semwaringin, banyak lainnya motivator-motivator yang ada di Indonesia dan ulung sekali dalam memberikan motivasi. Peran guru yang keenam yakni klarifikator. Maksudnya adalah jangan sampai seorang guru itu terlalu abai ketika ada permasalahan kelas dan tidak segera diselesaikan. Bisa jadi di dalam kelas itu antara satu siswa dengan siswa lain itu memiliki permasalahan. Permasalahan itu harus diselesaikan di dalam ruang kelas. Sudah di ruangan kelas, semuanya menjadi clear. Supaya permasalahan yang di dalam kelas tidak semakin membesar. Nanti akan menimbulkan kekacauan-kekacauan di sekolah. Peran guru sebagai klarifikator adalah memberikan klarifikasi dan menyelesaikannya pada saat itu juga. Peran yang ketujuh yakni sebagai evaluator. Evaluator itu maksudnya adalah sebagai mengevaluasi. Misalnya, pada pertemuan pertama, si anak A bernama Aziz. Dia itu belajar dengan sangat bagus sekali. Kesiapan mentalnya bagus, memperhatikannya juga bagus. Di pertemuan yang kedua, sepertinya agak berbeda. Motivasinya mulai menurun, kemudian juga memperhatikannya mulai tidak fokus. Di pertemuan ketiga, malah lebih kacau lagi. Dia sama sekali tidak memperhatikan dan tidak ada motivasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tugas dan fungsi guru melaksanakan kegiatan evaluasi. Kenapa bisa Ajis seperti itu? Dengan cara apa? Dengan cara memberikan konseling kepada si Ajis tersebut. Nah, itu adalah peran guru di dalam kelas mencakup ketujuh aspek. Aspek pertama, yakni membuat siswa belajar. Aspek yang kedua sebagai fasilitator. Aspek yang ketiga sebagai pengelola kelas. Keempat, organisator. Kelima, motivator. Keenam, klarifikasi. Dan ketujuh, evaluator. Ini adalah peranan guru di dalam kelas. Berikutnya, hal apa aja yang perlu dipersiapkan guru dalam kegiatan mengajar? Utamanya adalah komponen keterampilan mengajar. Ini adalah urutan kegiatan pembelajaran yang memang harus dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa
ketika nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ataupun nanti pelaksanaan kegiatan tes microteaching ya. Yang pertama adalah membuka pelajaran. Jadi, bagaimana susunan kegiatan membuka pelajaran ini sudah harus tertulis atau tertuang di RPP. Jadi nanti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas itu tidak akan jauh dari RPP itu sendiri. Urutannya apa? Ini adalah urutan standarnya. Membuka kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, idealnya kita sebagai guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu jangan terlalu banyak duduk di kursinya. Jika sudah masuk ke dalam ruang kelas, kita duduk sebentar dulu, mempersiapkan alat-alat kegiatan pembelajaran. Setelah itu berdiri, kemudian baru membuka pelajaran dengan membaca, kalau umat muslim dengan membaca basmalah atau fatihah, atau dengan agama lain disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Itu bekerja, tapi dengan posisi yang berdiri dan memperlihatkan anak-anak dari ujung satu ke ujung lainnya, juga memperlihatkan mata mereka supaya fokus kepada kita. Itu adalah kegiatan awalan pelaksanaan kegiatan pelajaran. Yang berikutnya adalah menjelaskan. Komponen keterampilan menjelaskan ini terkait dengan pelafalan kita atau menyampaikan materi pembelajaran yang fokus menjadi perhatiannya adalah bagaimana kata-kata yang keluar dari kita. Untuk bisa melatih keterampilan ngomong kita di depan kelas, sebelumnya sudah saya sarankan supaya teman-teman belajar terlebih dahulu di dalam ruangan rumah, misalnya di dalam kamar misalnya, kemudian menghadap ke kaca, melihat dirinya sendiri, kemudian baru menyampaikan kata demi kata, frase demi frase, kalimat demi kalimat. Jika itu dilakukan terus-menerus di dalam ruangan dan merasa bahwa dirinya itu mampu bisa tampil ke depan, layak bisa di pembelajaran. Kualitas menjelaskan itu tidak akan jauh daripada kualitas apa yang dibaca. Keterampilan menjelaskan ini juga akan beriringan dengan seberapa banyak sih teman-teman membaca dari berbagai macam buku misalnya. Karena ketika menyampaikan di dalam kelas, bukan hanya materi ajar saja yang perlu kita sampaikan, hal-hal lain yang termasuk dalam menunjang kegiatan pelaksanaan pembelajaran juga harus bisa dikuasai. Misalnya ilmu motivasi, psikologi, dan juga memberikan semangat dan lain sebagainya. Nah, kemampuan kita menjelaskan kata-kata yang keluar dari tidak akan jauh daripada apa yang kita baca. Saran saya berarti harus banyak-banyak membaca dari berbagai referensi, mulai dari buku ajarnya itu sendiri, materi ajar, dan materi-materi yang lainnya. Keterampilan yang berikutnya adalah memberikan penguatan. Memberikan penguatan ini misalnya adalah memberikan motivasi, memberikan daya dukung, memberikan dukungan moral, memberikan dukungan psikologis. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka itu yakin bahwa setiap orang itu memiliki potensi dan punya hak untuk menjadi sukses. Penguatan-penguatan ini merupakan bagian daripada framing atau memberikan perspektif pada pemikiran anak-anak bahwa hak sukses itu adalah hak milik bersama, hak milik semua. Sukses itu bukan hanya milik satu dua orang, tapi adalah milik semua orang yang apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan menjadi berhasil. Kalau istilah kerennya sih manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tapi kalau saya pribadi, selain dari manjada wajada, ada lagi ajtahidu fauqa mustawal akhor. Nah, ini kan lebih dari apa yang dilakukan oleh orang lain walaupun sedikit kelebihannya. Itu menurut perspektif saya, perspektif Islam seperti itu. Komponen keterampilan berikutnya yakni media pembelajaran. Kenapa ini menjadi penting? Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, gaya belajar siswa itu bukan hanya satu tipe saja. Sekarang sudah ditemukan menjadi 3 tipe gaya belajar. Ini gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual itu dapat kita lihat dari anak-anak. Ketika kita menjelaskan, si anak itu akan fokus menatap kita. Dan kemudian apabila kita menulis, mereka juga akan fokus tulisan kita. Itu gaya belajar visual. Biasanya
lonjakan-lonjakan pemahaman yang ada di dalam pemikiran otaknya itu akan mampu membaca dan mampu memahami ketika sudah melihat apa yang ada di dalam pandangan mata mereka, gaya visual. Jadi dia paham itu ketika sudah melihat tulisannya, melihat apa yang disampaikannya, melihat gurunya, melihat mimik guru dan sebagainya. Itu gaya belajar visual. Gaya belajar auditori adalah anak tipikal belajar hanya cukup mendengarkan. Biasanya matanya itu tidak akan fokus terhadap guru yang menyampaikan. Dia akan fokus matanya melihat ke bidang lain, akan tetapi suaranya mendengarkan. Kita tidak bisa menyalahkan anak seperti itu supaya memperlihatkan kita. Bisa jadi mereka memiliki gaya auditori dan mampu memahami materi yang kita sampaikan cukup dengan mendengarkan tanpa melihat diri kita. Adapun gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik. Gaya belajar ini biasanya dimiliki oleh anak-anak. Dia akan mengerti, memahami apabila sudah dipraktikkan. Jadi pengadaan media pembelajaran ini saat kita mengajar di dalam kelas harus bisa mengakomodir ketiga gaya belajar tadi. Yang berikutnya adalah mengadakan variasi pembelajaran. Misalnya teman-teman sudah menjelaskan berada di depan kelas, kemudian juga mencoba ke belakang, menyampaikannya dari belakang dengan istilahnya bukan pundak kepada anak-anak laki-laki, gitu. Memberikan semangat dan memberikan perhatian lebih. Ini akan memberikan perspektif kepada anak-anak itu bahwa gurunya menjadi dekat, sehingga secara psikologis si anak itu mau mengungkapkan dan memaksimalkan potensi. Keterampilan berikutnya adalah membimbing diskusi, kemudian mengelola kelas, kemudian juga keterampilan untuk bertanya. Keterampilan untuk bertanya itu maksudnya pada saat nanti kita menjelaskan, kalau bisa kita men-setting pembelajaran kita itu supaya memunculkan ketertarikan anak untuk bertanya. Kemampuan menyampaikan materi dan membuat anak itu tertarik bertanya kepada kita itu juga harus dimiliki. Jadi, ibarat kata ketika kita sudah mempersiapkan 10 materi yang kita sampaikan terlebih dahulu jadi 8, sehingga 2 pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan masih keterkaitan dengan ke-8 tadi, sehingga nanti anak itu akan bertanya pada 2 submateri yang tidak ditanyakan tadi. Itu keterampilan untuk bertanya. Keterampilan untuk mengevaluasi, betul sekali, sebagai perencana, pelaksana, dan evaluasi. Keterampilan untuk mengevaluasi itu tadi adalah terkait dengan kepekaan kita terhadap perubahan-perubahan perilaku tindakan yang dimiliki oleh anak-anak tadi. Kemampuan evaluasi ini biasanya akan semakin meningkat ketika berdiskusi dengan sesama guru atau rekan sejawat. Perlu dibutuhkannya forum komunikasi di dalam guru itu sendiri. Misalnya kalau sekarang sih kita kenal ada forum MGMP atau forum-forum kelas lain. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan untuk pembelajaran. Biasanya keterampilan untuk pembelajaran ini diisi dengan kegiatan memberikan simpulan, kemudian juga memberikan penilaian singkat sampai ke untuk pelajaran sesuai dengan norma etika dan norma agama masing-masing. Tadi adalah komponen-komponen keterampilan mengajar yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman. Oke, pada pertemuan kali ini kita cukup membahas peranan dalam kelas dan komponen keterampilan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang memang sudah ikut andil dalam kegiatan pembelajaran ini. Semoga kegiatan pembelajaran ini mendapatkan barokah. Apabila ada hal-hal yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya di kolom. Terima kasih. Demikian saja dari saya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.